Halo teman-teman, saya Esther. Kali ini saya mau sharing tentang tips baca Alkitab setiap hari dan suka duka saya selama baca Alkitab setiap hari. Kenapa saya mau sharing tentang hal ini? Karena selama saya menjalani komitmen saya selama baca Alkitab, banyak hambatan, halangan, lika-liku kehidupan yang saya alami. Dan saya rindu berdasarkan pengalaman saya yang saya pelajari ini bisa ngebantu teman-teman yang rindu juga untuk baca Alkitab setiap hari, bisa lebih termotivasi dan bisa belajar dari yang saya alami. Nah, tips yang saya bagikan ini pure berdasarkan pengalaman pribadi saya yang kemungkinan bisa beda sama yang teman-teman alami. Oleh karena itu, kalau misalnya teman-teman ada saran atau pengalaman menarik yang sama selama teman-teman ngejalani baca Alkitab setiap hari, teman-teman bisa share di komen di bawah karena kita sama-sama belajar ya, dan saya juga butuh saran dan pelajaran dari teman-teman karena jujur sampai hari ini saya masih terus baca Alkitab setiap hari dan saya berharap ini akan berlangsung terus sampai seterusnya. Jadi sangat ditunggu ya komen, saran, dan kesannya selama teman-teman baca Alkitab. Nah, di video kali ini saya juga mengajak beberapa teman saya yang kita baca Alkitab bareng. Nanti mereka akan sharing suka duka mereka selama kita bareng-bareng baca Alkitab. Dan saya juga berharap dari pengalaman yang teman-teman saya bisa sharingkan, teman-teman bisa ambil pelajaran dan bisa ngebantu teman-teman untuk jaga komitmen atau untuk bisa terus semangat baca Alkitab setiap hari. Teman-teman, sebenarnya tips ini bisa juga dipakai buat teman-teman yang gak beragama Kristen. Karena aku percaya setiap agama itu kan maunya kita baca kitab sucinya kita dong. Misalnya untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk tahu Taurat, misalnya kayak gitu. Dan aku berharap tips ini bisa dipakai buat teman-teman di luar Kristen juga, untuk baca kitab sucinya teman-teman juga. Jadi ini ya sebenarnya universal sih, cuman karena aku beragama Kristen dan aku bacanya Alkitab, jadi contoh kasusnya itu ya baca Alkitab setiap hari. Tapi semoga tips ini juga bisa dipakai sama teman-teman yang kitab sucinya bukan Alkitab. Nah, kali ini yang pertama saya akan sharing tips. Ada beberapa tips yang saya mau bagikan. Tips ini udah pernah saya tulis di blog saya 2 minggu yang lalu mungkin ya. Kalau mau tahu blognya ada di sini. Nanti akan saya tulis juga di deskripsi video ini. Teman-teman bisa baca juga di blog saya. Nah, yang pertama tipsnya adalah tentuin apa yang jadi tujuan teman-teman baca Alkitab. Misalnya, aku membaca Alkitab setiap hari karena aku mau kenal Tuhan lebih lagi. Atau aku membaca Alkitab setiap hari karena aku mau tahu Alkitab itu cerita tentang apa aja sih. Atau aku mau baca Alkitab setiap hari karena aku sekolah teologi ya, dan aku malu kalau misalnya aku nanti jadi pendeta tapi aku nggak lulus baca Alkitab. Atau aku mau baca Alkitab setiap hari karena aku mengasihi Tuhan. Banyak alasan yang bisa teman-teman jadikan untuk teman-teman bisa baca Alkitab, dan alasan apapun itu sah-sah aja. Karena ketika teman-teman ngejalanin baca Alkitab itu dan bisa terus konsisten, teman-teman akan ngerti kenapa baca Alkitab setiap hari itu perlu. Saya juga gitu. Dulu pertama saya baca Alkitab karena di gereja disuruh baca Alkitab setiap hari. Jadi ngejalanin itu ya karena taat sama pemimpin di gereja. Tapi setelah beberapa kali saya jalanin, yang pasti gagal, gak sampai selesai. Pernah dulu selesai sampai 1 kali, tapi setelah itu baca lagi tapi gagal. Nah, di perjalanan saya yang kedua, akhirnya saya ngerti kenapa pemimpin di gereja, kenapa orang-orang terdahulu, orang-orang yang lebih tua dari kita, kenapa Roh Kudus suruh kita baca Alkitab setiap hari. Penasaran kan? Makanya baca Alkitab setiap hari. Jangan lupa juga
Sebelum sama sesudah baca Alkitab, teman-teman doa dulu ya, supaya Roh Kudus pimpin kita dan dari apa yang kita baca itu bisa kita mengerti dan bisa merema, bisa kita renungkan, bahkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tips yang kedua adalah komitmen. Jadi teman-teman harus tentuin komitmen teman-teman untuk mau baca minimal berapa pasal selama 1 hari. Saya udah 3 kali baca Alkitab. Pertama kali komitmennya 10 pasal. Kenapa? Karena di gereja diterapinya segitu. Walaupun ngejalinnya dengan terpaksa, tapi untungnya selesai sih. Terus perjalanan kedua, saya baca 10 pasal juga, tapi gak selesai. Mentok di imamat. Terus habis itu baca tapi lompat-lompat. Terus berarti gagal ya. Perjalanan yang kedua, yang diulangin, yang kedua, saya baca 7 pasal. Dan selesai. Nah, kenapa 7 pasal? Awalnya mau 10 pasal, tapi teman saya menyaranin baca Alkitabnya jangan kebanyakan. Kenapa? Karena rencana yang baca kedua kali kan 10 pasal juga, tapi kan gagal. Terus dia bilang, kalau 10 pasal gagal, kamu turunin dong lebih sedikit. Akhirnya aku turunin jadi 7 pasal. Alkitab ada 66 kitab. Ada 1980 berapa ya? 89 pasal. Teman-teman tentuin, gak mesti banyak-banyak. Yang penting konsisten. Kalau misalnya mau baca 1 pasal 1 hari, it's okay. Kalau misalnya baca mau 2 pasal minimal 1 hari, it's okay. Karena Tuhan itu emang gak mau misalnya kita baca banyak-banyak cuman buat ngejar target, tapi gak ngerti, cuma lewat kayak gitu aja. Kalau teman-teman emang mau sempetin waktu teman-teman untuk baca, misalnya minimal 2 pasal, ya gak apa-apa. Yang penting konsisten kan setiap hari. Nah, terus aku juga pernah diajarin sama salah satu mentor di gereja, baca Alkitab sama belajar Alkitab itu beda. Kalau belajar Alkitab itu kita benar-benar butuh fokus dan gak mudah. Kamu bedah 1 pasal mungkin bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Karena emang dibedah benar-benar. Tapi kalau baca Alkitab, itu kita cuma baca aja. Sering banget gak ngerti, iya. Tapi ya terus baca aja. Karena selama saya ngejalanin, baca pertama kali gak ngerti. Atau saya dapat rema gitu. Terus baca yang kedua kali, bisa aja belum ngerti. Tapi saya dapat rema yang beda. Kayak gitu. Baca yang ketiga kali, oh jadi maksudnya ini. Kayak gitu. Jadi jangan dipaksa buat ngerti. Kecuali teman-teman emang terpanggil untuk belajar Alkitab ya. Nah, aku juga berdoa semoga aku benar-benar bisa belajar Alkitab. Teman-teman mohon doanya ya, karena aku mau belajar Alkitab gak cuma mau baca aja. Yang ketiga, tipsnya adalah ajak teman baca Alkitab bareng. Kenapa menurut saya pilih teman untuk baca Alkitab bareng itu, pilih sendiri itu lebih baik. Karena perjalanan saya pertama, kan saya baca Alkitabnya sama teman-teman di gereja tuh, yang gak deket sama semuanya. Terus ada gembala di gereja juga yang mungkin segan untuk terbuka, untuk bilang kalau males, untuk bilang lagi gak termotivasi, atau bilang lagi ada masalah kayak gitu. Nah, saya pilih teman saya sendiri untuk baca Alkitab bareng-bareng. Gak banyak, kita baca bertiga doang. Nah, kenapa baca Alkitab bareng sama teman-teman yang deket itu lebih enak? Karena waktu teman-teman lagi males, lagi ada masalah, terus lagi gak ngerti banyak, misalnya mau tanya tentang hal-hal yang menurut teman-teman ini bodoh nih kalau misalnya ditanya masa udah Kristen berpuluh-puluh tahun tapi gak ngerti soal kayak gini. Nah, jadi dengan teman-teman yang dekat itu bisa lebih terbuka, dan karena tahu masalah yang sebenarnya itu kayak gimana, jadi itu lebih enak. Terus teman-teman, aku mau ingetin, kalau misalnya dalam perjalanan teman-teman baca Alkitab setiap hari ini, teman-teman mau berhenti, misalnya capek, malas, bosen, karena kan nggak semua cerita di Alkitab itu menarik ya. Ada yang kayak cerita cuma silsilah doang, terus Tuhan suruh bangun bait suci yang ngomongnya ukuran-ukuran kayak gitu.
ada kalimat yang bagus. Remember why you started. Jadi teman-teman harus ingat waktu pertama kali teman-teman baca Alkitab, pasti teman-teman excited banget dong, dan ada tujuan yang teman-teman mau capai. Terus kalau misalnya lagi mau berhenti, ya teman-teman ingat kenapa dulu teman-teman mulai. Pasti nggak jadi berhenti. Tips yang keempat, baca dari depan ke belakang. Kenapa? Ya suka aja kalau berurutan. Salah satu kakak adik gerejaku, kakak komsel aku, nah dia itu baca Alkitabnya kayak gini. Sehari dia baca dari perjanjian baru 5, perjanjian lama 5, perjanjian baru 5. Ya lama dulu baru-baru dong. Terus jadi kalau misalnya perjanjian lama itu kan lebih kayak ngebosenin ya. Ya ngebosenin sih, tapi kalau orang yang pecinta sejarah, perjanjian lama itu lebih menarik. Nah dia saranin kayak gitu. Menurut aku ya itu sah-sah aja. Tapi usahain bacanya itu. Jadi kalau misalnya dari perjanjian lama, ya udah dari Kejadian sampai Maleakhi. Kalau misalnya dari perjanjian baru, ya berarti dari Matius sampai Wahyu. Walaupun bacanya digabung, lama sama baru. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka bacanya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi dari Kejadian sampai ke Wahyu. Kenapa? Ya suka aja kayak gitu. Terus kalau teman-teman setiap hari baca renungan harian, itu kan pasti ada cerita Alkitabnya, ada ayat-ayatnya juga. Aku saranin tetap baca Alkitab secara terpisah. Jadi ya baca Alkitab misalnya dari Wahyu, udah mau habis nih, ya terus aja baca. Nanti terus habis Wahyu ya baca lagi Kejadian, walaupun setiap hari teman-teman masih pakai yang namanya renungan harian. Karena dulu aku sempat kayak gitu juga. Jadi aku saat teduhnya pakai renungan harian. Terus aku jadi nggak baca Alkitab. Jadi baca ayat Alkitabnya itu berdasarkan renungan harian aja. Tapi setelah aku jalanin, itu tuh masih sedikit salah. Nggak ada yang salah sih. Tapi kalau boleh, ini kan berdasarkan pengalaman pribadi aku. Walaupun teman-teman baca renungan harian, usahain tetap baca Alkitab secara terpisah. Aku malah sekarang lebih ngutamain baca Alkitabnya. Nah kalau misalnya aku masih lapar, ya aku baca renungan harian, aku dengerin podcast, dengerin khotbah dari YouTube, atau dengerin rekaman kayak gitu. Tapi yang aku utamain itu ya baca Alkitab setiap hari, ditambah baca renungan harian. Tapi aku nggak baca renungan harian setiap hari, aku baca Alkitab setiap hari kayak gitu. Terus yang ke 5, yang terakhir teman-teman dari aku, yang kelima itu adalah bikin baca Alkitab itu semenarik mungkin. Aku suka banget sama warna, jadi aku biasanya mewarnai ayat-ayat yang menurut aku penting. Terus aku juga suka nulis, jadi aku biasanya catat setiap hal-hal yang aku gak ngerti, atau ada rema yang menurutku itu bagus, aku catat. Nah kalau misalnya teman-teman baca di Alkitab yang buku, nah enak kan distabilo-stabiloin atau dikasih post-it kayak gitu. Contohnya kayak gini. Tapi sekarang aku tuh bacanya pakai Alkitab elektronik di HP. Kenapa? Karena bisa dibawa kemana-mana. Nah itu pun bisa distabiloin juga, bisa dicatat juga yang penting. Jadi kalau misalnya nanti ada hal yang ditanyain, atau misalnya aku mau bahas sama teman aku bisa kirim daftar pertanyaanku itu kayak apa. Kayak gini nih contohnya. Nah di situ tuh kelihatan kan. Nah dan aku tipenya itu dipisah-pisahin. Misalnya warna merah tuh artinya pengorbanan Tuhan. Yang warna kuning itu janji Tuhan. Yang warna orange itu biasanya nasihat-nasihat. Terus yang warna hijau misalnya itu hal-hal penting yang bisa bikin kita bertumbuh kayak gitu. Tapi itu terserah teman-teman. Caranya boleh gimana aja, tapi kalau bisa bikin semenarik mungkin biar nggak bosan kayak gitu. Oh ya, teman-teman, sekarang itu juga ada yang namanya audio Bible. Nah, jadi teman-teman yang malas baca, teman-teman bisa dengerin. Bisa sambil tiduran, sebelum tidur. Tapi yang penting tetap fokus ya, jangan sampai dengerin musik yang bikin tidur
pengantar tidur teman-teman, jangan. Tapi aku pernah coba sih dan itu lumayan. Jadi kalau pas lagi maskeran misalnya pas weekend, kadang aku sambil dengerin yang Alkitab audio. Tapi sebenarnya lebih efisien kalau misalnya baca. Tapi kalau misalnya teman-teman yang malas baca, itu bisa jadi solusi. Jadi teman-teman gak skip baca Alkitabnya, karena bisa sambil santai-santai kan, bisa tetap dengerin gitu. Dan bagus sih, aku tuh pernah nemu di aplikasi yang versi King James. Terus kalau yang bahasa Indonesianya, ada tuh yang Revivo punya. Ini nggak promosi ya, tapi itu yang aku pakai. Dan ada back soundnya, jadi sambil dengerin teman-teman itu bisa ngebayangin tuh kira-kira kondisinya kayak apa sih gitu. Walaupun imajinasi setiap orang itu beda-beda, tapi itu kayak zaman dulu kalau neneknya kita, opungnya, Bulang kalau aku bilangnya, kan suka dengar cerita lewat radio, ya mirip-mirip kayak gitulah. Nah, siapa tahu itu bisa jadi solusi buat teman-teman juga. Nah, itu tadi dia 5 tips baca Alkitab ala Esther. Semoga itu bisa membantu teman-teman untuk baca Alkitab setiap hari. Ingat ya teman-teman, Tuhan mau kita baca Alkitab. Tuhan mau kita merenungkan firman siang dan malam, dan Tuhan juga mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Tuhan gak mau kita cuman ngerti aja, cuman tahu aja, tapi gak kita lakuin. Tapi gimana kita bisa merenungkan? Apa yang mau kita renungkan kalau kita gak baca? Apa yang mau kita lakukan kalau kita gak baca, kita gak renungin, kayak gitu. Jadi, ayo teman-teman, aku rindu banget bisa ajak teman-teman semuanya, terutama yang Kristen, untuk baca Alkitab setiap hari. Nah, sekarang saatnya kita dengar sharing dari teman aku yang baca Alkitab bareng. Jadi, awalnya itu kita ada bertiga. Aku ajak Fanny, Dani, sama aku sendiri. Nah, jadi Fanny ini itu temen youth aku dulu waktu zaman kuliah. Sekarang dia tinggal di Bandung. Kita masih sharing kayak gitu. Terus ya udah akhirnya kita baca Alkitab bareng. Terus yang kedua adik perempuan aku namanya Dani, dia di Medan. Nah, mereka akan sharing pengalaman mereka. Sebenarnya kita nggak cuma bertiga sih. Sekarang di grup itu udah berempat. Satunya lagi namanya Asi. Katanya sih belum mau sharing tentang pengalamannya karena menurut dia masih harus belajar banyak karena dia belum selesai baca Alkitab kan. Nah, jadi ya udah. Dan di luar itu sebenarnya aku punya temen juga 2 orang cowok, tapi nggak kita masukin di grup. Mereka juga baca Alkitab setiap hari. Nah, aku biasanya sharing sama mereka. Misalnya suka nanya, kamu udah baca sampai mana? Terus kalau misalnya ada pertanyaan, aku biasanya tanya ke mereka. Karena kan mereka juga baca setiap hari. Ada yang baca 7 pasal, juga ada yang baca minimal 2 pasal kayak gitu. Tapi mereka juga baca setiap hari. Nah, aku berharap dari pengalaman yang bisa di-sharingkan sama teman-teman aku ini bisa ngebantu teman-teman untuk kasih kesadaran bahwa teman-teman itu nggak sendiri, bahwa berjuang untuk baca Alkitab setiap hari itu perjuangan kita bareng-bareng kayak gitu. Jadi lebih termotivasi, lebih semangat. Yuk kita dengerin ceritanya mereka. Suka duka dari pembacaan Alkitab. Apa ya, sukanya banyak menambah pengetahuan, terus hikmat, banyak sih, tenang gitu, terus penyemangat juga, motivasi, terus solusi dan sejarah-sejarahnya. Terus kita tahu jadi pribadi Tuhan itu, pribadi Yesus itu seperti apa gitu. Tuhan yang sama dari perjanjian lama sama perjanjian baru. Terus dukanya, kalau pembacaannya itu aku nggak ngerti gitu, karena emang pada dasarnya aku nggak suka baca. Sukanya baca, ada hal yang nggak dimengerti gitu, ya itu gitu. Jadi depending. Terus kalau pembacaannya yang ini nih, silsilah, bin ini, bin itu, bin ini, dan total angka bilangan gitu.
itu lumayan eh itu sih sebenarnya nggak bisa disebut sebagai duka sih. Terus apalagi ya, harus kan pada dasarnya aku itu malas baca, jadi dukanya bagi yang malas baca, mau nggak mau harus memaksakan diri untuk baca, ngantuk subuh-subuh gitu baca gitu kan sebelum memulai aktivitas gitu. Halo, aku Dani. Aku mau sharing sedikit tentang pengalaman aku baca Alkitab. Nah, jadi dulu itu aku itu adalah orang yang malas baca Alkitab. Jadi paling aku baca Alkitab itu seminggu sekali waktu ke gereja. Jadi di gereja dikasih perikop baru aku baca Alkitab. Nah, sampai suatu hari aku patah hati. Aku kecewa sama seseorang. Terus aku depresi, kayak nangis-nangis gitu kan. Terus Kak Esther itu bilang, kalau kau mau pulih dek, kau harus dekat sama Tuhan gitu. Nanti kalau misalnya kau udah dekat sama Tuhan, nanti pasti dikasih yang baik. Jadi sebenarnya motivasi awal aku baca Alkitab itu yaitu gitu, mencari pemulihan. Nah jadi Kak Esther itu dia saking mau bantunya supaya aku baca Alkitab terus itu, dia sampai buat grup WA baca Alkitab bareng. Jadi anggotanya itu ada Kak Esther, Kak Fani, terus aku. Jadi di antara kami bertiga, aku adalah orang yang paling jarang update dan yang paling malas respon. Jadi mereka setiap hari itu update udah sampai di mana, dan aku yang paling jarang gitu. Sebenarnya baca Alkitab itu gimana ya? Gampang-gampang susah sih gitu. Karena jujur di awal waktu aku memutuskan untuk baca Alkitab itu aku bilang kalau misalnya satu hari itu harus satu pasal. Nah ternyata sesudah dijalanin kadang aku nggak baca, atau kadang aku baca nggak sampai satu pasal, terus ada pasal-pasal yang aku lewatin kayak gitu-gitu sih. Apa yang didapat setelah aku baca Alkitab? Sebenarnya baca Alkitab itu menurutku kayak sekolah sih gitu, kayak belajar gitu. Jadi setelah aku baca Alkitab, ya aku belajar banyak dari tokoh-tokoh Alkitab. Aku belajar gimana perjalanan mereka. Terus aku belajar cara pandangnya Tuhan, terus maunya Tuhan sama aku gitu. Nah jadi karena baca Alkitab udah jadi rutinitas dan kegiatan baru, jadi rasa patah hatiku yang kemarin, rasa kecewaku kemarin itu ya udah lupa gitu, udah nggak jadi masalah lagi. Justru aku jadi manusia yang baru, aku jadi pribadi yang baru, mengubah cara pandangku terhadap orang lain dan mengubah cara pandangku terhadap diriku sendiri. Itu sih. Nah, kalau pengalaman aku sendiri selama baca Alkitab setiap hari dan bareng-bareng ini, kalau misalnya pertanyaannya adalah, pernah gak sih malas baca Alkitab? Pernah. Misalnya aku kalau lagi ada masalah, gak cuma masalah kerohanian, misalnya spiritual, masalah di kantor, misalnya kayak gitu, kerjaan banyak, deadline banyak, itu juga bikin aku jadi males baca Alkitab, misalnya capek kayak gitu. Tapi itu tadi, aku selalu inget kenapa dulu aku tetapin komitmen untuk baca Alkitab ini. Dan yang paling mendorong untuk bisa jaga komitmen, untuk jaga kekonsistenan baca Alkitab itu adalah cinta. Jadi teman-teman harus usahain supaya teman-teman terus bisa berada di posisi cinta mula-mula. Kalau udah malas baca Alkitab, coba tanya hatinya teman-teman, masih di posisi cinta mula-mula gak sih? Karena cinta ke Tuhan itu yang bikin kita bisa bertahan untuk jaga komitmennya kita. Karena kan yang bisa bikin hubungan tetap bagus itu kan komitmen.
iya atau enggak. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya, kenapa memilih untuk baca Alkitab bareng? Supaya kalau pas lagi males, ada temen yang ngingetin. Kalau misalnya lagi males, terus dia di grup temennya kalian update, gue udah baca sampai sini nih, gue udah baca sampai sini, lu tau nggak kenapa ya? Misalnya, Tuhan itu mengharamkan babi loh. Misalnya kayak gitu, pertanyaan apa aja. Tapi kamu yang tadinya malas terus ngeliat teman kamu, dia baca Alkitab nih, masa gue kalah sih sama diri gue sendiri, kayak gitu. Gitu. Terus ada nggak keuntungan baca Alkitab bareng? Ada, ya itu tadi. Jadi malasnya nggak lama-lama. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, jadi kita bisa diskusi bareng-bareng. Terus ya pokoknya jadi nggak ngerasa sendiri aja. Terus ada nggak pertanyaan selama baca Alkitab yang nggak terjawab? Banyak. Bahkan di baca yang terakhir, yang perjalanan yang paling akhir ini, aku sempat ragu sama salah satu rasul sampai aku baca satu buku. Sampai teman aku tuh bilang kayak gini, kamu tuh sabar, kamu tuh nggak sabar cuma satu, kalau lagi baca Alkitab. Karena aku tuh menggebu-gebu, dan kalau misalnya pertanyaan yang aku nggak tahu tuh aku pengen langsung tahu jawabannya gitu. Jadi aku biasanya suka nanya ini, nanya si itu, nanya si apa gitu. Nah, pada akhirnya tuh aku menemukan buku ditulis sama John Piper. Kenapa dia suka sama si rasul ini kayak gitu, dan itu lumayan membantu aku sih. Sekarang karena udah baca ulang lagi, ya udah, tapi aku berharap di perjalanan kali ini aku bisa ngerti tentang pertanyaan-pertanyaan aku. Terus kenapa aku ragu waktu itu, ya semoga Roh Kudus bukain kebenarannya lah, jangan membiarkan aku bertanya-tanya. Tapi enggak sih, aku disitu nggak akan biarin kita bertanya-tanya lama. Kalau teman-teman emang haus, kalau teman-teman emang lapar, dan teman-teman pengen tahu, banyak banget cara yang Tuhan bisa pakai buat teman-teman ngerti. Entah dari bacaan yang teman-teman baca, dari renungan harian, dari khotbah yang teman-teman denger, atau dari obrolan teman-teman yang gak sengaja sama orang, atau dari spanduk yang teman-teman baca di jalan. Intinya Tuhan gak akan biarin kita bertanya-tanya. Kalau teman-teman emang bener-bener haus, bener-bener pengen tahu, pengen terima kebenaran itu, Tuhan pasti singkapkan kebenaran itu. Kayak gitu. Nah, itu tadi dia tips dan suka duka tentang baca Alkitab setiap hari, baca Alkitab bareng-bareng. Aku berharap video ini bisa memotivasi, bisa nyemangatin teman-teman untuk baca Alkitab setiap hari. Yuk, baca Alkitab setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Nah, teman-teman, aku juga mau ingetin, ini perjuangan kita bareng-bareng. Aku butuh banget saran, butuh banget komen dari teman-teman. Tolong taruh di bawah. Terus kalau misalnya teman-teman mau sharing pengalaman juga boleh. Kalau misalnya ada yang mau ditanya juga, yang mungkin nggak aku sharingin di video ini, teman-teman boleh tanyain. Nanti aku akan sharing sebisa aku untuk ngebantu teman-teman. Ditunggu ya komennya. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini memberkati teman-teman, kalau boleh tolong share video ini supaya teman-teman yang lain yang mungkin dia nggak tahu tentang informasi ini, ketika teman-teman share mereka dapat, dan aku berharap mereka juga diberkati, mereka jadi semangat juga untuk baca Alkitab bareng-bareng. Kalau bisa subscribe juga, kalau bisa like juga. Enggak sih, yang paling penting itu di share supaya tips ini, supaya informasi ini bisa ngeberkati lebih banyak orang lagi. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah lihat teman-teman. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati.